Ada seseorang yang terus muncul di pikiranmu akhir-akhir ini, bukan? Seseorang yang membuat jantungmu berdetak lebih cepat setiap kali namanya muncul di notifikasi ponselmu. Seseorang yang membuatmu tersenyum tanpa alasan di tengah hari yang sibuk. Dan hari ini, aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya di antara kalian berdua. Aku tahu kamu merasakannya. Ada perubahan di udara. Ada energi yang berbeda ketika kalian berinteraksi. Dan apa yang akan aku sampaikan hari ini bukanlah kebetulan. Ini adalah pesan yang ditunggu oleh jiwamu. Jadi tetaplah bersamaku sampai akhir, karena ini adalah untukmu. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin bahkan berbulan-bulan, kamu merasakan sesuatu yang tumbuh. Ada koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada tarikan magnetis yang membuatmu selalu memikirkan orang ini, bahkan ketika kamu mencoba untuk tidak melakukannya. Dan malam ini, ketika bintang-bintang sejajar dengan cara yang sangat khusus, ketika energi alam semesta bergerak dengan ritme yang sempurna, orang ini akan mengatakan sesuatu kepadamu. Sesuatu yang telah mereka simpan di dalam hati mereka. Sesuatu yang telah mereka perjuangkan untuk mengungkapkannya. Tetapi sebelum kita sampai ke sana, aku ingin kamu memahami mengapa ini terjadi sekarang. Mengapa di momen ini, di titik waktu ini dalam hidupmu. Karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap pertemuan, setiap percakapan, setiap pandangan mata yang berlangsung sedikit lebih lama dari yang seharusnya, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Alam semesta telah mengatur pertemuan kalian dengan presisi yang sempurna. Dan sekarang, waktunya telah tiba untuk fase berikutnya dari perjalanan kalian bersama. Orang ini telah melalui perjalanan transformasi mereka sendiri. Mereka telah menghadapi ketakutan mereka, keraguan mereka, dan luka-luka masa lalu mereka. Mereka telah melakukan pekerjaan batin yang diperlukan untuk menjadi versi diri mereka yang lebih otentik dan berani. Dan dalam proses itu, mereka menyadari sesuatu yang sangat penting. Mereka menyadari bahwa kamu bukan hanya seseorang yang lewat dalam hidup mereka. Kamu adalah seseorang yang membawa makna. Seseorang yang membuat mereka ingin menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Selama ini, mereka mungkin tampak ragu-ragu. Mungkin mereka menjaga jarak. Mungkin mereka tidak menunjukkan semua yang mereka rasakan. Tetapi ini bukan karena mereka tidak peduli. Sebaliknya, ini karena mereka peduli sangat dalam sehingga mereka takut. Mereka takut untuk mengacaukan hal yang indah ini. Mereka takut bahwa jika mereka terlalu cepat, mereka akan kehilanganmu. Mereka takut bahwa perasaan mereka tidak akan terbalas dengan cara yang sama. Tetapi sesuatu telah berubah dalam diri mereka baru-baru ini. Sesuatu telah bergeser dalam kesadaran mereka. Dan sekarang mereka siap untuk mengambil langkah keberanian itu. Apa yang akan mereka katakan kepadamu tidak akan menjadi kata-kata biasa. Ini tidak akan menjadi percakapan dangkal tentang cuaca atau rencana akhir pekan. Ini akan menjadi sesuatu yang datang dari tempat terdalam dalam jiwa mereka. Mereka akan membuka hati mereka dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan kata-kata mereka akan membawa getaran kebenaran yang akan kamu rasakan di setiap sel tubuhmu. Kamu akan tahu, di lubuk hatimu yang paling dalam, bahwa ini adalah momen yang nyata dan bermakna. Sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Jika apa yang aku katakan sejauh ini beresonansi denganmu, jika kamu merasa bahwa ini berbicara langsung kepada situasimu, tulis di komentar, "Aku sudah." Karena mengakui kebenaranmu sendiri adalah langkah pertama untuk mewujudkannya. Energimu, niatmu, kesadaranmu,
Semuanya memainkan peran dalam bagaimana cerita ini akan terungkap. Dan dengan berbagi bahwa kamu mengenali kebenaran ini, kamu mengaktifkan kekuatan manifestasi yang lebih kuat. Biarkan aku berbagi sesuatu denganmu yang akan membantu menjelaskan mengapa momen ini begitu signifikan. Ada seorang wanita yang datang kepadaku beberapa bulan yang lalu. Aku akan memanggilnya Sari. Sari telah mengenal seseorang selama hampir setahun. Mereka bertemu melalui teman bersama dan segera ada koneksi. Tetapi hubungan mereka tetap di zona abu-abu yang membingungkan itu. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Mereka berbagi percakapan mendalam tentang kehidupan, impian, dan ketakutan. Tetapi tidak ada yang pernah mengambil langkah untuk mendefinisikan apa yang terjadi di antara mereka. Sari datang kepadaku dengan frustrasi dan kebingungan. Dia bertanya kepadaku, mengapa ini terjadi? Mengapa orang ini tampaknya sangat tertarik tetapi tidak pernah membuat gerakan yang jelas? Dan yang lebih penting, apakah dia hanya membayangkan koneksi itu? Aku melihat lebih dalam ke dalam energi situasi mereka, dan apa yang aku lihat mengejutkan bahkan aku. Orang ini merasakan sesuatu yang sangat dalam untuk Sari. Tetapi mereka membawa luka dari hubungan masa lalu yang membuat mereka takut untuk terluka lagi. Mereka sedang melindungi hati mereka sendiri, tetapi dalam prosesnya, mereka juga menahan cinta yang ingin mereka berikan. Aku memberitahu Sari sesuatu yang sangat penting. Aku mengatakan kepadanya bahwa kesabarannya bukan tentang menunggu secara pasif. Ini tentang tetap terbuka sambil juga menghormati perjalanannya sendiri. Ini tentang tidak menutup hatinya karena ketakutan, tetapi juga tidak kehilangan dirinya sendiri dalam menunggu orang lain untuk siap. Dan aku memberitahunya bahwa waktu akan datang ketika orang ini akan menemukan keberanian untuk berbicara. Bahwa alam semesta sedang bekerja pada mereka berdua, menyiapkan mereka untuk sesuatu yang indah. 2 minggu kemudian, Sari mengirim pesan kepadaku dengan kegembiraan yang bisa aku rasakan bahkan melalui layar. Orang itu akhirnya berbicara. Dalam malam yang tenang, di bawah langit yang penuh bintang, mereka membuka hati mereka. Mereka menjelaskan ketakutan mereka, luka mereka, dan yang paling penting, perasaan mendalam yang mereka miliki untuk Sari. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka menginginkan sesuatu yang nyata dengannya. Sesuatu yang berarti. Dan dalam momen itu, segalanya berubah. Ketidakpastian berubah menjadi kejelasan. Kebingungan berubah menjadi kepastian. Dan hubungan yang sebenarnya akhirnya bisa dimulai. Cerita Sari penting karena ini mungkin cermin dari apa yang kamu alami sekarang. Kamu mungkin berada di tempat yang sama di mana dia berada. Kamu merasakan koneksi. Kamu melihat tanda-tanda. Tetapi kamu juga mempertanyakan apakah itu nyata. Kamu bertanya-tanya apakah kamu harus terus berharap atau melindungi hatimu. Dan aku di sini untuk memberitahumu bahwa apa yang kamu rasakan adalah nyata. Koneksi itu adalah nyata. Dan perubahan yang akan datang adalah nyata. Jika kamu melihat dirimu dalam cerita Sari, jika situasinya beresonansi denganmu, tetaplah bersamaku. Karena apa yang akan aku bagikan selanjutnya akan memberimu kejelasan yang kamu butuhkan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalananmu sendiri. Sekarang, aku ingin berbicara tentang tanda-tanda. Karena alam semesta tidak pernah diam. Alam semesta selalu berbicara kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan, memberi kita petunjuk tentang apa yang akan datang. Dan jika kamu telah memperhatikan, kamu mungkin telah memperhatikan beberapa tanda-tanda ini dalam hari-hari dan minggu-minggu terakhir. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi antara kamu dan orang ini. Mungkin kamu mulai melihat angka-angka tertentu berulang kali.
1111, 333, 222. Angka-angka ini bukan kebetulan. Mereka adalah pesan dari alam semesta, mengingatkanmu bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Bahwa apa yang kamu harapkan sedang dalam perjalanan menuju manifestasi. Bahwa energi sedang sejajar untuk mendukung keinginan hatimu. Atau mungkin kamu telah memimpikan orang ini lebih sering. Mimpi-mimpi yang terasa sangat jelas dan nyata sehingga kamu bangun dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang signifikan terjadi di tingkat yang lebih dalam. Mimpi-mimpi ini adalah jiwa kalian berkomunikasi. Mereka adalah koneksi yang terjadi di luar alam fisik, menyiapkan fondasi untuk apa yang akan terwujud dalam realitas. Dan kemudian ada sinkronisitas. Kamu memikirkan orang ini, dan dalam beberapa menit, mereka mengirim pesan kepadamu. Atau kamu mendengar lagu yang mengingatkanmu pada mereka, dan kemudian kamu bertemu mereka secara tidak terduga. Atau seseorang menyebutkan nama mereka tepat ketika kamu memikirkan mereka. Ini semua adalah cara alam semesta menunjukkan kepadamu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bermain. Bahwa koneksi ini adalah bagian dari rencana ilahi. Tetapi ada tanda lain yang mungkin lebih halus tetapi sama pentingnya. Perhatikan bagaimana orang ini telah berperilaku di sekitarmu baru-baru ini. Apakah mereka mencari alasan untuk menghubungimu lebih sering? Apakah mereka mengingat detail kecil tentang percakapan yang kamu miliki? Apakah mereka membuat upaya untuk hadir dalam hidupmu dengan cara yang konsisten? Ini semua adalah tanda bahwa mereka merasakannya juga. Bahwa perasaan mereka tumbuh. Dan bahwa mereka sedang membangun keberanian untuk mengungkapkannya. Mungkin juga kamu telah memperhatikan pergeseran dalam cara mereka menatapmu. Ada kedalaman di mata mereka yang tidak ada sebelumnya. Ada kelembutan, kerentanan, sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka membiarkanmu melihat lebih dalam ke dalam jiwa mereka. Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi paling kuat yang kita miliki. Dan ketika seseorang menatapmu dengan cara yang membuat waktunya terasa melambat, ketika kamu merasakan sambungan energi yang melewati ruang antara kalian, itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa ada sesuatu yang signifikan sedang terjadi. Aku juga ingin kamu memperhatikan bagaimana perasaanmu sendiri ketika kamu di sekitar orang ini. Apakah kamu merasa lebih seperti dirimu sendiri? Apakah kamu merasa aman untuk menjadi otentik, untuk menunjukkan sisi-sisi dirimu yang biasanya kamu sembunyikan dari dunia? Atau apakah kamu merasa bahwa kamu harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan kamu? Karena koneksi yang sejati, koneksi yang dimaksudkan untuk berkembang menjadi sesuatu yang indah, akan membuatmu merasa dilihat, didengar, dan dihargai untuk siapa kamu sebenarnya. Jika tanda-tanda ini beresonansi denganmu, jika kamu telah memperhatikan hal-hal ini dalam pengalaman sendiri, maka aku ingin kamu melakukan sesuatu untukmu. Kirim video ini kepada teman yang kamu tahu juga mengalami sesuatu yang serupa. Karena pesan ini bukan hanya untukmu. Ini untuk semua orang yang berada di ambang sesuatu yang indah, yang membutuhkan pengingat bahwa mereka tidak sendirian, bahwa apa yang mereka rasakan adalah nyata, dan bahwa keajaiban sedang dalam perjalanan. Sekarang, ketika kita mendekati bagian yang paling penting dari percakapan kita, aku ingin berbicara tentang apa yang akan terjadi ketika orang ini akhirnya berbicara kepadamu. Karena penting bagimu untuk bersiap, bukan dengan cara yang membuatmu cemas, tetapi dengan cara yang memungkinkanmu untuk sepenuhnya hadir untuk momen itu. Untuk menerima apa yang mereka tawarkan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Ketika mereka berbicara, mungkin tidak sempurna. Mereka mungkin tersandung dengan kata-kata mereka. Mereka mungkin gugup atau tidak yakin tentang bagaimana mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Tetapi jangan biarkan ketidaksempurnaan itu mengalihkan perhatianmu dari kebenaran yang mendasarinya.
Lihat melampaui kata-kata yang canggung. Rasakan energi di balik apa yang mereka katakan. Karena terkadang hal-hal yang paling berarti adalah yang paling sulit untuk diungkapkan. Mereka mungkin mengatakan kepadamu bahwa mereka telah memikirkanmu, bahwa mereka tidak bisa mengeluarkanmu dari pikiran mereka. Mereka mungkin mengakui bahwa mereka mencoba untuk tidak merasakan dengan cara ini, tetapi mereka tidak bisa menolaknya lagi. Mereka mungkin memberitahu MU bahwa kamu membuat mereka ingin menjadi orang yang lebih baik, bahwa kehadiranmu dalam hidup mereka telah membawa cahaya, sukacita, dan makna dengan cara yang tidak mereka harapkan. Atau mereka mungkin mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka mungkin mengungkapkan ketakutan mereka. Mereka mungkin mengatakan kepadamu tentang bagaimana mereka terluka di masa lalu dan bagaimana mereka khawatir hal yang sama akan terjadi lagi. Mereka mungkin menjelaskan mengapa mereka ragu, mengapa mereka menjaga jarak, mengapa mereka tidak menunjukkan semua yang mereka rasakan. Dan dalam kerentanan itu, dalam kejujuran itu, kamu akan melihat kekuatan sejati mereka. Karena dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk membuka luka-luka seseorang kepada orang lain. Apapun yang mereka katakan, bagaimanapun mereka mengungkapkannya, ketahuilah ini, mereka melakukan ini karena mereka siap untuk sesuatu yang lebih dalam denganmu. Mereka melakukan ini karena mereka melihat potensi untuk sesuatu yang nyata dan bermakna. Dan mereka melakukan ini karena mereka tidak ingin hidup dengan penyesalan karena tidak pernah memberitahu MU bagaimana perasaan mereka. Sekarang, aku tahu bahwa mendengar semua ini mungkin membawa berbagai emosi bagimu. Mungkin kamu merasa bersemangat, penuh harapan, tetapi juga sedikit takut. Bagaimana jika kamu tidak tahu apa yang harus dikatakan sebagai balasan? Bagaimana jika kamu mengacaukannya? Bagaimana jika ini adalah kesempatan satu kali dan kamu melewatkannya? Biarkan aku meyakinkanmu tentang sesuatu yang sangat penting. Tidak ada cara untuk mengacaukannya jika kamu tetap setia pada dirimu sendiri. Ketika momen itu datang, jangan berpikir terlalu banyak. Jangan mencoba untuk merencanakan respons yang sempurna atau kata-kata yang ideal. Cukup bernapas. Izinkan dirimu merasakan apa yang kamu rasakan. Dan kemudian biarkan respons itu datang dari hatimu, bukan dari kepalamu. Karena keaslian adalah hal yang paling menarik, paling indah, dan paling kuat yang dapat kamu tawarkan. Jika kamu merasakan hal yang sama, jika kamu juga telah menunggu momen ini, katakan itu. Beritahu mereka bahwa kamu telah merasakan koneksi juga. Bahwa kamu senang mereka menemukan keberanian untuk berbicara. Bahwa kamu ingin menjelajahi kemana ini bisa membawa. Tetapi jika kamu tidak yakin, jika kamu membutuhkan waktu untuk memproses apa yang mereka katakan, itu juga tidak apa-apa. Kejujuran selalu menjadi kebijakan terbaik. Kamu dapat mengatakan kepada mereka bahwa kata-kata mereka berarti banyak bagimu, bahwa kamu menghargai keberanian mereka, dan bahwa kamu membutuhkan sedikit waktu untuk merenungkan semuanya. Yang paling penting adalah bahwa kamu merespons dengan cara yang terasa benar untukmu. Bahwa kamu menghormati perasaanmu sendiri, waktumu sendiri, dan perjalananmu sendiri. Karena ini bukan hanya tentang apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Ini juga tentang apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan. Ini tentang menemukan keselarasan di antara kalian berdua, di mana kedua belah pihak merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Dan ingat ini, jika orang ini benar-benar dimaksudkan untukmu, jika koneksi ini adalah bagian dari takdir ilahimu, maka tidak ada yang akan merusaknya. Tidak ada kata-kata yang canggung, tidak ada jeda yang kikuk, tidak ada momen ketidakpastian yang akan mengubah kebenaran fundamental bahwa kalian dimaksudkan untuk bersama. Jalan mungkin berliku-liku. Mungkin ada tantangan di sepanjang jalan.
Tetapi jika fondasinya kuat, jika cintanya nyata, jika koneksinya otentik, maka tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dimaksudkan untuk menjadi. Sekarang, saat kita bergerak menuju kesimpulan dari percakapan kita, aku ingin meninggalkanmu dengan beberapa pemikiran terakhir. Pertama, percayalah pada waktunya. Aku tahu bahwa menunggu bisa sulit. Aku tahu bahwa ketidakpastian bisa menyakitkan. Tetapi percayai bahwa segalanya terjadi persis ketika mereka seharusnya. Alam semesta memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita lihat dari perspektif terbatas kita. Dan ketika kita menyerah pada aliran ilahi kehidupan, ketika kita berhenti mencoba mengendalikan setiap hasil, keajaiban mulai terjadi. Kedua, jaga hatimu tetapi juga tetap terbuka. Ada keseimbangan yang halus antara melindungi diri kita sendiri dan membiarkan diri kita rentan terhadap cinta. Jika kamu menutup hatimu sepenuhnya karena takut terluka, kamu juga menutup pintu terhadap kemungkinan sukacita yang luar biasa. Tetapi jika kamu terbuka tanpa batasan, tanpa kesadaran diri, tanpa menghormati kebutuhanmu sendiri, kamu mungkin kehilangan dirimu dalam prosesnya. Temukan keseimbangan itu. Hormati dirimu sendiri sambil juga memberi ruang untuk cinta tumbuh. Ketiga, ingatlah bahwa kamu layak untuk dicintai. Apapun yang telah terjadi di masa lalumu, apapun kesalahan yang telah kamu buat, apapun ketidaksempurnaan yang kamu pikir kamu miliki, kamu layak untuk dicintai sepenuhnya, mendalam, dan tanpa syarat. Kamu layak mendapat seseorang yang melihatmu, yang menghargaimu, yang memilihmu setiap hari. Dan jika orang ini adalah orang itu, jika mereka membuktikan melalui tindakan mereka bahwa mereka berkomitmen untuk mencintaimu dengan cara yang kamu butuhkan untuk dicintai, maka terima itu. Terima dengan tangan terbuka dan hati yang penuh syukur. Keempat, percayalah pada dirimu sendiri. Percaya pada intuisimu, pada bimbingan batinmu, pada kebijaksanaan yang berada jauh di dalam jiwamu. Kamu tahu, di tingkat yang lebih dalam, apa yang benar untukmu. Kamu tahu apakah koneksi ini otentik atau tidak. Kamu tahu apakah orang ini selaras dengan nilai-nilaimu, impianmu, dan visimu untuk masa depan. Dengarkan suara batin itu. Hormatilah. Dan biarkan itu membimbingmu ke jalan yang paling selaras dengan kebaikanmu yang tertinggi. Dan akhirnya, ketahuilah bahwa tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan baik-baik saja. Jika orang ini berbicara dan segalanya terungkap dengan indah, itu luar biasa. Rayakan itu. Nikmati itu. Biarkan dirimu sepenuhnya hadir untuk kegembiraan dan keajaiban itu. Tetapi jika karena alasan tertentu, hal-hal tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, jika jalan mengambil belokan yang berbeda, percayai bahwa itu juga sempurna. Percayai bahwa alam semesta melindungimu, membimbingmu menuju sesuatu yang bahkan lebih baik. Percayai bahwa kehilangan yang tanpa hari ini mungkin adalah berkat yang disamarkan yang akan mengungkapkan dirinya di masa depan. Hidup adalah perjalanan yang misterius dan ajaib. Kita tidak selalu memahami mengapa hal-hal terjadi seperti yang mereka lakukan. Kita tidak selalu melihat gambaran yang lebih besar saat kita berada di tengah-tengah pengalaman. Tetapi ketika kita melihat ke belakang, kita hampir selalu dapat melihat bahwa semuanya terjadi persis seperti yang seharusnya. Bahwa setiap kekecewaan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Bahwa setiap penundaan melindungi kita dari sesuatu yang tidak selaras. Dan bahwa setiap kesulitan memperkuat kita untuk menghadapi berkat yang akan datang. Jadi saat kamu bersiap untuk momen ini, saat kamu berdiri di ambang sesuatu yang mungkin mengubah segalanya, bahwa dengan MU ini, kamu didukung. Kamu dibimbing. Kamu dicintai oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dapat kamu pahami.
Alam semesta berpihak padamu. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, itu adalah bagian dari perjalanan yang sempurna yang membawamu menuju takdir tertinggimu. Jadi tetaplah terbuka. Tetaplah hadir. Tetaplah percaya. Dan biarkan keajaiban terungkap persis seperti yang seharusnya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kata-kata ini beresonansi dengan jiwamu, jika kamu merasakan kebenaran dalam apa yang telah kubagikan, tunjukkan kepadaku di komentar. Ceritakan kepadaku bagaimana perasaanmu. Bagikan ceritamu. Karena ketika kita berbicara tentang kebenaran kita, ketika kita mengakui pengalaman kita menciptakan riak energi yang menyentuh orang lain. Kita menjadi suara harapan bagi mereka yang berjalan di jalan yang sama. Dan bersama-sama, kita menciptakan komunitas cinta, dukungan, dan transformasi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Terima kasih telah membuka hatimu untuk kemungkinan. Dan terima kasih telah mempercayai bahwa sesuatu yang indah sedang dalam perjalanan untukmu. Karena itu adalah kebenaran. Sesuatu yang indah sedang datang. Dan sangat segera, kamu akan mengerti persis mengapa semua ini harus terjadi dengan cara ini. Sampai kita bertemu lagi, jaga hatimu, percayai perjalananmu, dan ingat bahwa kamu sangat dicintai.